Bang, cara naikin omset kayak gimana? Nah, teman-teman ini penting banget ya. Ini pertanyaan paling bagus nih dari siapa ini? Jadi ini berlaku untuk teman-teman yang saat ini usahanya udah lancar, udah stabil, dan mungkin sekarang lagi proses ya, maksudnya usahanya naik lah gitu kan. Tapi ini tuh berlaku juga untuk teman-teman yang masih pemula, karena ini memang informasi penting juga buat teman-teman ke depannya nanti yang pengen terjun di bisnis ini. Oke, kita lanjut. Jadi untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen menaikkan omset di dalam bisnis ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Nah, salah satunya itu ada 2 poin, yaitu pertama poin SDA sama SDM. SDA sumber daya alam. Sumber daya alam pertama itu adalah menyangkut satu, yaitu produk. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menaikkan omset, nah contoh, kita ambil contoh dulu. Teman-teman biasanya tuh omsetnya tuh 100.000 per bulan misalkan gitu. Pengen naik jadi 500.000 dalam sebulan. Itu gimana caranya? Pertama yaitu SDA di up. Pertama produk dibanyakin, kuantitinya dibanyakin, produknya gitu kan. Nah, produknya dibanyakin, atau misalkan varian rasanya dibanyakin. Nah, gitu kan. Nah, terus ketika si produknya itu dibanyakin atau rasanya dibanyakin, berarti otomatis ada satu hal yang harus ditambahin atau masuk ke dalam etalase toko teman-teman, yaitu namanya tuh permodalan. Berarti permodalannya harus ditambah. Nah, gini kan, tadi nyambung dari hal yang tadi, ketika teman-teman omsetnya 100.000, itu pengen jadi 500.000, contoh misalkan modalnya tuh dalam omset 100.000 tuh 50.000 misalkan gitu kan. Nah, dalam 50.000, nah 50.000 bisa jadi 100.000. Nah, ketika teman-teman pengen jadi omset 500.000, kebayangkan dari 50.000 tuh harus di-up jadi berapa modal. Artinya itu ada permodalan, ada modal yang harus masuk, ditambahin ke permodalan teman-teman. Nah, bayangin kan, udah kebayangkan. Nah, gitu aja. Jadi untuk menambahkan namanya tuh produk atau quantity itu perlu dana masuk, dana baru yang masuk, maksudnya kan kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang dana yang masuk itu kita harus ngambil dari mana? Nah, uangnya dari mana gitu kan? Seperti yang teman-teman bilang, kalau misalkan uangnya itu kita ngambil permodalan dari, misalkan dari bank contohnya, saya sangat nggak ngerekomendasikan sekali gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih baru sekali membuka, misalnya terjun ke bisnis ini, nggak boleh sama sekali menggunakan permodalan dari ngambil dari bank. Contohnya bank Emok lah gitu kan, yang aku berjanji gitu kan tiap minggu gitu kan. Itu nggak boleh sama sekali gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih baru. Nah, karena apa, gini loh teman-teman ya, ketika teman-teman baru terjun ke bisnis itu teman-teman belum mengetahui namanya tuh target pasar, belum benar-benar benar-benar menguasai. Terus kedua, target market belum terlalu menguasai. Terus yang lebih parahnya lagi, teman-teman belum tahu namanya tuh profitnya tuh berapa dalam sebulan misalkan kan gitu kan. Itu profitnya tuh atau income-nya tuh belum stabil, turun naik, kadang-kadang 100, kadang-kadang 80.000 misalnya kan kayak gitu kan. Jadi belum stabil. Ketika belum stabil, terus ada permodalan masuk, ternyata masuknya itu dari pinjaman dari bank konvensional yang ada bunganya yang harus dibayar tiap minggu atau per bulannya. Bayangin. Nah, itu akan sangat membebani namanya itu pengeluaran, yaitu bisnis teman-teman. Ketika omsetnya turun naik, belum dipastikan, tapi tiap minggunya atau tiap bulannya teman-teman malah harus bayar. Kalau telat, bunganya lagi. Kebayang kan? Nah, makanya saya nggak terlalu atau misalnya merekomendasikan ngambil permodalan, ngambil dari bank konvensional. Apalagi kalau menurut saya itu, saya mendingan jangan ya, karena memang itu pertama ya riba lah. Kalau bisa teman-teman menjauhi yang namanya itu riba. Nah, berarti kita ngambil permodalan dari mana? Kalau misalnya teman-teman punya aset, misalkan kendaraan atau apalah gitu kan, bisa teman-teman misalkan dijual atau misalnya digadaikan atau misalnya pinjam ke orang tua, aman ya, asal jangan pinjam ke teman. Biasanya kalau pinjam ke teman bermasalah, karena sekarang lagi viral namanya tuh pinjam 100 ya. Itu sensitif sekali, pinjam 100. Nanti besok gua ganti itu kan. Nah, jadi itu teman-temannya untuk menambah namanya tuh produk itu, kita diperlukan namanya tuh sumber modal yang baru yang masuk gitu ya, permodalan itu SDA. Kedua, kita lanjut yaitu SDM, sumber daya manusia. Nah, ada hal yang harus di up ketika teman-teman pengen menaikkan omset. Ya tadi SDA, sekarang SDM. SDM itu satu berikut skill teman-teman dalam bermarketing atau berpromosi. Itu bisa teman-teman dapatkan informasinya atau misalnya melatih skill teman-teman itu dari misalkan baca buku atau nyari informasi di YouTube banyak gitu kan.
Terus atau mengikuti seminar-seminar. Jadi coba knowledge atau pengetahuan teman-teman tentang bisnis itu coba di-upgrade lagi, lebih banyak lagi pengetahuannya gitu kan. Karena itu sangat berpengaruh penting buat masa depan bisnis teman-teman ke depannya gitu kan. Terus tambah karyawan. Nah, penambahan karyawan contohnya misalkan kayak di Aldo itu kita nambah namanya itu admin. Adminnya kita tambah lagi, terus tim packingnya ditambah lagi. Nah, gitu kan. Nah, ketika ditambah lagi pasti teman-teman bertanya, oh berarti nanti ada pengeluaran baru dong. Iya, betul. Kalau pengeluaran baru pasti ada. Tapi teman-teman jangan khawatir karena setiap orang yang masuk ke kita, ke kehidupan kita, itu apalagi ini menyangkut karyawannya, dia pasti membawa rezeki masing-masing. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika misalkan kita nambah karyawan ternyata pemasukan kita dan omset kita bakal turun. Itu nggak bakalan teman-teman ya. Maka dari itu saya anjurkan banget memasukkan yang namanya itu SDM itu dari segi karyawan itu ditambah. Tapi tanda kutip juga. Jadi teman-teman harus nyari karyawan atau misalkan itu yang selektif. Yang selektif itu artinya dia bisa loyal, rajin gitu kan, punya edukasi yang tinggi gitu lah. Itu pasti teman-teman lebih tahu cara mencarinya gitu kan. Nah, jadi untuk menambah namanya tuh omset itu tadi udah saya jelasin ada dua hal, SDM, SDA. Karena gini ya teman-teman, kita pengen naikin omset 100.000 ke 500.000 kalau tanpa adanya tim admin, packing ditambah, terus produk ditambah dari mana? Betul kan? Nah, gitu kan. Kita modal 50.000 ngasilin 100.000. Tapi ketika 500.000, teman-teman tinggal dikalikan berapa. Itu secara teorinya seperti itu. Tapi itu memang secara garis besarnya 80% tuh bakal nyampe ke sana. Jadi gitu caranya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nge-upgrade lagi omset biar naik kayak gimana. Seperti itu teman-teman ya. Gitu aja dari saya. Nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.